Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati pada mata kuliah Analisis 1 di pertemuan ke-10. Pada pertemuan ini, kita akan membahas bab 2 mengenai barisan bilangan real. Khususnya, subbab 2.2 mengenai barisan monoton. Definisi barisan monoton. Definisi barisan monoton diberikan pada definisi 221 yang berbunyi I1, barisan Xn dikatakan monoton naik jika untuk setiap n bilangan asli berlaku Xn kurang dari atau sama dengan Xn plus 1. Untuk definisi I2, barisan Xn dikatakan monoton turun jika untuk setiap n bilangan asli berlaku Xn lebih besar dari atau sama dengan Xn plus 1. Untuk definisi I3, barisan Xn dikatakan monoton jika barisan Xn monoton naik atau monoton turun. Jadi salah satu sifat monoton tersebut dipenuhi oleh barisan monoton. Contoh, diberikan barisan Xn dengan Xn sama dengan n kuadrat untuk setiap n bilangan asli. Nah, kita perhatikan bahwa untuk setiap n bilangan asli itu berlaku. Nah, n ini kan pasti kurang dari atau sama dengan n plus 1 ya. Nah, berarti ekuivalen ya. Karena n dan n plus 1 itu keduanya positif ya. Berarti kalau kita kuadratkan tandanya akan tetap ya. Sehingga kita akan mendapatkan n kuadrat kurang dari atau sama dengan n plus 1 kuadrat. Nah, artinya apa? Artinya hal tersebut ekuivalen dengan Xn, dalam hal ini n kuadrat ya, itu kurang dari atau sama dengan Xn plus 1, yaitu n plus 1 kuadrat. Artinya apa? Dari definisi, kita memperoleh bahwa barisan Xn ini monoton naik. Lalu contoh yang B, diberikan barisan Yn dengan Yn sama dengan 1/n ya, untuk setiap n bilangan asli. Kita perhatikan bahwa untuk setiap n bilangan asli itu berlaku, nah masih sama ya, n-nya kurang dari atau sama dengan n plus 1. Nah, karena kan yn-nya itu kan sama dengan 1/n. Nah, kita kalikan silang, kita akan mendapatkan pertidaksamaan tersebut ekuivalen dengan 1/n ya, lebih besar dari atau sama dengan 1/n plus 1. Ya kan, kalau kita punya 2 kurang dari 3, kita kan punya setengahnya lebih dari atau sama dengan 1/3. Kan seperti itu. Nah, karena kita mendapatkan 1/n lebih besar dari atau sama dengan 1/n plus 1, hal tersebut akan ekuivalen dengan Yn-nya lebih besar dari atau sama dengan Yn plus 1. Maka, kita memperoleh kesimpulan bahwa Yn ini monoton turun. Selanjutnya akan dibahas teorema kekonvergenan monoton yang diberikan dalam teorema 222 yang berbunyi A. Jika barisan Xn monoton naik dan terbatas ke atas, maka barisan Xn pasti konvergen dan limit Xn adalah supremum dari barisan Xn. Ya, supremum dari himpunan Xn dengan n bilangan asli. Lalu poin B, jika barisan Xn monoton turun dan terbatas ke bawah, maka barisan Xn juga konvergen dan limit untuk barisan Xn-nya adalah infimum dari himpunan Xn dengan n adalah bilangan asli. Bukti, untuk poin A, diketahui bahwa barisan Xn terbatas ke atas. Sehingga jelas bahwa supremum dari himpunan Xn dengan n anggota himpunan asli
atau supremum dari barisan Xn ini pasti ada. Namakan supremum tersebut adalah X star. Maka, untuk setiap n bilangan asli akan berlaku Xn kurang dari atau sama dengan X star. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa limit dari Xn untuk n menuju tak hingga sama dengan X star ini. Kita ambil sebarang dahulu epsilon positif. Karena X star ini merupakan supremum dari barisan Xn, maka menurut teorema 134 yang I1, untuk sebarang epsilon positif di atas yang barusan kita ambil, akan terdapat N0 bilangan asli sehingga X star dikurangi epsilon akan kurang dari Xn0. Selanjutnya, kita mempunyai fakta bahwa Xn monoton naik dari yang diketahui. Karena Xn monoton naik, maka untuk setiap n bilangan asli dengan n lebih besar dari atau sama dengan N0 akan berlaku menurut definisi monoton naik, Xn0-nya kurang dari atau sama dengan Xn. Akibatnya, untuk setiap n bilangan asli dengan n lebih besar dari atau sama dengan N0 akan berlaku. Nah, karena n lebih besar dari atau sama dengan N0, maka menurut definisi monoton naik, kita akan mempunyai Xn0 kurang dari atau sama dengan Xn. Nah, kita perhatikan dari pertidaksamaan sebelumnya, Xn0 itu lebih besar dari X star dikurangi epsilon. Lebih lanjut ya, karena Xn ya, itu adalah anggota dari barisan Xn dan X star adalah supremumnya, maka Xn itu kurang dari atau sama dengan X star. Dengan menambahkan X star ditambah epsilon, kita akan punya X star otomatis akan kurang dari X star ditambah epsilon, sebab epsilon itu merupakan bilangan positif. Dari pertidaksamaan ini, kita memperoleh untuk setiap n bilangan asli dengan n lebih besar dari atau sama dengan N0, itu akan berlaku. Nah, kita ambil ujung-ujungnya ya. Kita akan memperoleh Xn itu lebih besar dari X star dikurangi epsilon dan Xn kurang dari X star ditambah epsilon. Dengan menggunakan sifat nilai mutlak, ya, pertidaksamaan nilai mutlak, kita akan memperoleh nilai mutlak dari Xn dikurangi X star itu kurang dari epsilon. Dengan kata lain, untuk sebarang epsilon positif, terdapat N0 bilangan asli sehingga untuk setiap n bilangan asli dengan n lebih besar dari atau sama dengan N0, berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X star itu kurang dari epsilon. Jadi, benar bahwa limit dari Xn untuk n menuju tak hingga adalah X star. Terbukti untuk yang poin A. Untuk pembuktian poin B, dapat dilakukan secara analog dengan pembuktian pada poin A. Contoh penggunaan teorema kekonvergenan monoton. Misalkan diketahui barisan Xn dengan Xn sama dengan 1/akar n untuk setiap n bilangan asli. Dengan menggunakan teorema 222, yaitu teorema kekonvergenan monoton, tunjukkan bahwa limit dari 1/akar n untuk n menuju tak hingga sama dengan 0. Penyelesaian, kita perhatikan bahwa untuk setiap n bilangan asli akan berlaku, kita punya ya bahwa n itu pasti kurang dari n plus 1, sehingga jika kita akarkan kedua ruas, kita akan mendapatkan
akar dari n itu kurang dari akar dari n plus 1. Maka, untuk setiap n bilangan asli, kita ingat bahwa xn itu sama dengan seperakar n. Nah, karena kita mempunyai akar n itu kurang dari akar dari n plus 1, maka kita punya seperakar n akan lebih besar dari seperakar dari n plus 1. Nah, kita ingat bahwa 1 per akar n plus 1 ini sama dengan xn plus 1. Ternyata kita memperoleh xn ini lebih besar dari xn plus 1. Dengan kata lain, barisan xn merupakan barisan yang monoton turun. Selanjutnya, diperhatikan bahwa untuk setiap n bilangan asli, xn dalam hal ini seperakar n pasti positif. Yang berarti xn ini terbatas ke bawah oleh 0. Nah, oleh karena itu, menurut teorema 2, berarti kita tinggal membuktikan bahwa infimum dari seperakar n dengan n bilangan asli ini sama dengan 0. Kita ingat, jika barisannya monoton turun, ya, dan barisan tersebut terbatas ke bawah, maka limit barisan tersebut adalah infimumnya. Jadi kita tinggal membuktikan infimum dari seperakar n itu sama dengan 0. Namakan A sebagai infimum dari himpunan seperakar n dengan n bilangan asli. Karena xn sama dengan seperakar n, dan barisan xn ini terbatas ke bawah oleh 0, maka menurut definisi 132, diperoleh A ini pasti lebih besar dari atau sama dengan 0. Karena kan A itu infimum, batas bawah terbesar. Sedangkan 0 adalah batas bawah, otomatis A akan lebih besar dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, berarti kita tinggal membuktikan ya bahwa A ini juga kurang dari atau sama dengan 0. Jika kita sudah membuktikan A kurang dari atau sama dengan 0, itu berarti kita sudah membuktikan bahwa A sama dengan 0. Nah, diberikan sebarang epsilon positif, maka jelas bahwa seper epsilon kuadrat itu positif juga. Akibatnya, kita ingat sifat Archimedian. Karena seper epsilon kuadrat itu positif, pasti terdapat N0 anggota bilangan asli sehingga seper epsilon kuadrat ini kurang dari N0. Atau, jika kita akarkan kedua ruas ya, lalu kita kalikan silang ya, kita akan mendapatkan hasil 1 per akar N0 itu kurang dari epsilon. Dari definisi A, yaitu A adalah infimum dari seperakar n dengan n bilangan asli, ya, maka diperoleh A ini, ya, karena A itu infimum, pasti A ini kurang dari atau sama dengan seperakar N0, karena kan N0 bilangan asli, ya. Nah, kita punya bahwa seperakar N0 ini sendiri kurang dari epsilon. Pertidaksamaan ini berlaku untuk sebarang epsilon positif. Nah, berarti kan kita memperoleh A ini lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari epsilon untuk sebarang epsilon positif. Maka, dengan menggunakan teorema 119, kita akan memperoleh bahwa A sama dengan 0. Ya, berarti terbukti bahwa A, yaitu infimum dari himpunan seperakar n dengan n bilangan asli adalah 0. Jadi, menurut teorema kekonvergenan monoton, benar bahwa limit dari seperakar n untuk n menuju tak hingga sama dengan 0. Terbukti.
Contoh selanjutnya, diketahui barisan YN dengan Y1 sama dengan 1. Dan YN plus 1 itu sama dengan 1/4 dikali dalam kurung 2 dikali YN ditambah 3 untuk setiap N bilangan asli. Nah, kita diminta untuk membuktikan bahwa limit YN untuk N menuju tak hingga itu sama dengan 3/2. Bagaimana cara membuktikannya? Kita akan menggunakan induksi matematika terlebih dahulu, ya. Kita akan buktikan bahwa untuk setiap N bilangan asli akan berlaku masing-masing suku YN, ya. Suku dari barisan YN itu kurang dari 2, ya. Dan YN itu kurang dari YN plus 1. Ya. Jadi, barisan YN ini merupakan barisan monoton naik. Dan juga barisan yang terbatas ke atas. Ya, dalam hal ini terbatas ke atas oleh 2. Nah, dengan menggunakan langkah induksi, yang pertama akan kita buktikan adalah pernyataan tersebut itu benar untuk N sama dengan 1. Kita perhatikan bahwa Y2 itu menurut yang diketahui berarti sama dengan 1/4 dikali dalam kurung 2Y1 ditambah 3. Kita ingat bahwa Y1 sama dengan 1, berarti kita mempunyai Y2 sama dengan 1/4 dikali dalam kurung 2 dikali 1 ditambah 3, yaitu sama dengan 5/4. Maka, karena Y1 sama dengan 5/4, maksud saya karena Y1 sama dengan 1, jelas Y1 ini kurang dari 2, dan lebih lanjut, karena Y1 sama dengan 1, otomatis Y1 akan kurang dari 5/4. Karena kan 5/4 itu 1, dan seterusnya. Ya. Nah, 5/4 ini sama dengan Y2. Berarti kita memperoleh bahwa Y1 kurang dari 2 dan Y1 kurang dari Y2. Berarti pernyataan untuk N sama dengan 1 itu terbukti. Selanjutnya, diasumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K, yaitu YK kurang dari 2 dan YK kurang dari YK plus 1. Akan kita buktikan pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1, yaitu YK plus 1 kurang dari 2 dan YK plus 1 kurang dari YK plus 2. Diperhatikan bahwa dari yang diketahui, YK plus 1 itu akan sama dengan 1/4 dikali dalam kurung 2YK plus 3. Karena dari asumsi, kita memperoleh ya bahwa YK ini kurang dari 2. Ya, berarti YK plus 1 akan kurang dari 1/4 dikali dalam kurung 2 dikali 2 ditambah 3. Yang sama dengan 7/4. 7/4 sendiri ini kurang dari 2. Berarti kita sudah membuktikan bahwa YK plus 1 kurang dari 2. Tinggal membuktikan YK plus 1 kurang dari YK plus 2. Kita masih menggunakan fakta bahwa YK plus 1 sama dengan 1/4 dikali dalam kurung 2YK ditambah 3. Nah, karena dari asumsi kita memiliki YK itu kurang dari YK plus 1, maka YK plus 1 akan kurang dari 1/4 dikali dalam kurung YK plus 2, maksud saya 2 dikali YK plus 1 ditambah 3. Nah, bisa kita lihat 1/4 dikali dalam kurung 2YK plus 1 ditambah 3 itu sama dengan YK plus 2. Berarti YK plus 1 kurang dari YK plus 2. Berarti ini juga terbukti. Dengan kata lain, pernyataan untuk N sama dengan K plus 1 juga benar. Jadi, benar bahwa untuk setiap N bilangan asli berlaku
yn kurang dari 2 dan yn kurang dari yn plus 1. Yang artinya yn-nya monoton naik dan terbatas ke atas. Sehingga kita dapat menggunakan teorema kekonvergenan monoton. Dengan demikian, ya, barisan yn terbatas ke atas dan monoton naik, sehingga menurut teorema 222 diperoleh limit dari yn untuk n menuju tak hingga adalah supremumnya. Supremum dari yn dengan n bilangan asli. Namakan y adalah supremum dari himpunan yn dengan n bilangan asli. Maka limit yn untuk n menuju tak hingga sama dengan y. Nah, kita ingat kembali mengenai M-tile, ya. Karena barisan yn plus 1, ya, merupakan satu tile dari barisan yn, ya, dan limit yn untuk n menuju tak hingga sama dengan y, maka menggunakan salah satu sifat dari M-tile, yaitu teorema 2110, kita akan memperoleh bahwa limit dari yn plus 1, yaitu satu tilenya akan sama dengan limit dari yn-nya, yaitu sama dengan y. Selanjutnya, karena kita mempunyai, ya, dari yang diketahui yn plus 1 itu sama dengan 1/4 dikali dalam kurung 2 dikali yn ditambah 3 untuk setiap n bilangan asli, maka jika kita kenakan limit, ya, pada kedua ruas tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwa limit yn plus 1, ya, untuk n menuju tak hingga akan sama dengan limit 1/4 dikali dalam kurung 2 yn ditambah 3 untuk n menuju tak hingga. Nah, bisa kita lihat persamaan di atas akan sama dengan 1/4 dikali dalam kurung 2 dikali limit yn untuk n menuju tak hingga ditambah 3. Karena hanya yn yang tergantung oleh n, yaitu n menuju tak hingga, sehingga limitnya bisa masuk ke dalam yn-nya. Nah, sehingga karena kita mempunyai, ya, dari teorema 2110, limit yn itu sama dengan limit yn plus 1, ya, yaitu y, kita akan mempunyai y itu sama dengan 1/4 dikali dalam kurung 2y ditambah 3. Sehingga kita akan mempunyai persamaan tersebut ekuivalen dengan 4y sama dengan 2y ditambah 3. Kita akan mendapatkan 2y sama dengan 3, yang artinya y sama dengan 3/2. Latihan, diketahui bahwa x1 sama dengan 8 dan xn plus 1 sama dengan setengah xn ditambah 2 untuk setiap n bilangan asli. Buktikan bahwa xn ini terbatas, ya. Dalam hari ini terbatas ke atas, ya. Dan monoton naik, ya. Selanjutnya, kalian tentukan limitnya. Subbab pada bab 2 yang akan selanjutnya kita bahas adalah subbab 2.2 mengenai subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi dari subbarisan. Definisi subbarisan diberikan pada definisi 231 yang berbunyi, diberikan barisan xn dan barisan bilangan asli yang naik tegas, yaitu barisan nk merupakan subset dari himpunan bilangan asli dengan n1 kurang dari n2 kurang dari sampai kurang dari nk kurang dari dan seterusnya. Jadi jika naik tegas itu tandanya, tanda pertidaksamanya itu kurang dari. Jika naik saja itu tandanya kurang dari atau sama dengan. Dibentuk barisan xnk, nah dengan barisan xnk ini sama dengan
xn1, xn2, xnk, dan seterusnya. Barisan xnk ini disebut subbarisan xn. Contoh, diketahui barisan xn dengan xn sama dengan 1/n untuk setiap n anggota dan bilangan asli. Beberapa subbarisan dari xn ini adalah yang pertama, barisan xnk dengan suku pertamanya adalah setengah, suku keduanya adalah 1/4, suku ketiganya adalah 1/6, dan suku ke nk-nya adalah 1/2k, dan seterusnya. Dari sini berarti kita memperoleh n1-nya adalah 2, n2-nya adalah 4, n3-nya adalah 6 ya, dan nk-nya adalah 2k dengan k bilangan asli ya. Jadi k-nya itu dari 1, 2, dan seterusnya. Terlihat ya, jelas bahwa n1 itu kurang dari n2, n2 juga kurang dari n3, dan seterusnya. Jadi barisan nk-nya itu naik tegas ya. Lalu ini ada subbarisan YNK dengan suku pertamanya adalah 1/1, suku keduanya adalah 1/3, suku ketiganya adalah 1/5, dan seterusnya. Lalu suku ke NK-nya adalah 1/2k dikurangi 1, dan seterusnya. Dari sini kita memperoleh bahwa N1-nya sama dengan 1 ya, N2-nya adalah 3, lalu N3-nya sama dengan 5, dan NK-nya adalah 2K dikurangi 1 dengan K-nya bilangan asli. Ya. Nah, terlihat bahwa di sini juga N1-nya kurang dari N2, N2-nya juga kurang dari N3, dan seterusnya ya. Berarti barisan NK di sini juga naik tegas. Sedangkan ini ada contoh yang bukan subbarisan. Di sini ada subbarisan yang suku pertamanya setengah, suku keduanya 1/1, suku ketiganya 1/4, suku keempatnya 1/3, suku kelimanya 1/6, suku keenamnya 1/5. Bukan subbarisan sebab apa? Kita lihat di subbarisan ini ya, maksud saya di contoh ini ya, yang bukan subbarisan, N1-nya adalah 2, sedangkan N2-nya adalah 1. Ternyata kita mendapatkan N1-nya lebih besar dari N2. Dan juga di sini N3 adalah 4, lalu N4 adalah 3. Ternyata N3 juga lebih besar dari N4. Berarti apa? Barisan NK-nya itu bukan barisan yang naik tegas. Makanya barisan ini bukanlah subbarisan dari barisan XN. Adapun hubungan kekonvergenan barisan dengan subbarisannya adalah sebagai berikut. Yang dinyatakan dalam teorema 232 yang berbunyi, jika barisan XN konvergen ke X ya, dengan X adalah bilangan real, maka setiap subbarisan di dalam Xn, yaitu Xnk, pasti juga akan konvergen ke X tersebut. Bukti, diketahui Xn konvergen ke X. Nah, kita akan membuktikan bahwa untuk setiap subbarisan Xnk, itu konvergen ke X. Karena kita akan membuktikan untuk setiap, berarti kita ambil sebarang subbarisan Xnk subset dari barisan Xn. Akan dibuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif akan terdapat K0 bilangan asli, sehingga untuk setiap K bilangan asli dengan K lebih besar dari atau sama dengan K0 itu berlaku nilai mutlak Xnk dikurangi X kurang dari epsilon. Mungkin kalian bertanya kenapa di sini kita memakai simbol bilangan aslinya itu K bukan N. Karena pada subbarisan itu kan indeksnya NK ya. Yang berjalan itu adalah K-nya. Ya, K-nya itu dari 1, 2, dan seterusnya, yaitu bilangan asli. Oleh karena itu, bilangan asli pada pembuktian ini kita menggunakan lambang
huruf K. Seperti itu. Selanjutnya, karena kita akan membuktikan untuk setiap epsilon positif, berarti kita ambil sebarang epsilon positif terlebih dahulu. Karena xn konvergen ke x ya, dari yang diketahui, maka menurut definisi 212, yaitu definisi barisan konvergen ya, untuk sebarang epsilon positif di atas yang sudah kita ambil tadi, pasti akan terdapat N0 barisan, maksudnya saya N0 bilangan asli, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari atau sama dengan N0 akan berlaku nilai mutlak xn dikurangi x itu kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya kita ingat bahwa xnk ini kan subbarisan. Kita ingat definisi subbarisan ya. Indeks dari subbarisan tersebut yaitu nk itu adalah barisan yang naik tegas ya, yaitu n1 kurang dari n2 kurang dari dan seterusnya ya. Nah, di lain pihak ya, jelas bahwa barisan NK ini dengan N1 kurang dari N2 kurang dari dan seterusnya ini merupakan barisan bilangan asli yang naik monoton. Maka, dengan induksi matematika, kita akan membuktikan terlebih dahulu bahwa untuk setiap K bilangan asli, NK ini mempunyai hubungan dengan K, yaitu NK lebih besar dari atau sama dengan K. Dengan langkah induksi matematika, kita akan membuktikan ya pernyataan tersebut benar untuk K sama dengan 1 terlebih dahulu. Karena N1 itu merupakan bilangan asli, nah kita ingat bahwa bilangan asli itu pasti yang terkecilnya adalah 1, ya kan? Maka jelas bahwa N1 ini pasti akan lebih besar dari atau sama dengan 1. Karena kan kemungkinan N1 ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya, berarti dari I1 itu terbukti ya pernyataan benar untuk K sama dengan 1. Ya. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya diasumsikan pernyataan benar untuk K sama dengan L, yaitu NL itu lebih besar dari atau sama dengan L. Ya. L-nya ini bilangan asli ya. Akan dibuktikan pernyataan benar untuk K sama dengan L plus 1, yaitu NL plus 1 itu lebih besar dari sama dengan L plus 1. Nah, kita perhatikan bahwa NL ini ya lebih besar dari atau sama dengan L ya, dari asumsi. Di lain pihak, karena barisan NK ya itu naik tegas ya, maka NL akan kurang dari NL plus 1 ya. Maka kita memperoleh pertidaksamaan NL plus 1 akan lebih besar dari L. Sehingga, jika kita menambahkan L dengan 1, maka nilai dari NL plus 1 pasti akan menjadi lebih dekat dengan L plus 1. Sehingga kita akan memperoleh pertidaksamaan NL plus 1 itu lebih besar dari atau sama dengan L plus 1. Sebagai ilustrasi, misal NL plus 1-nya adalah 2, ya, lalu L-nya adalah 1, ya. Jelas bahwa 2 kan lebih besar dari 1. Jika kita menambahkan L dalam hal ini 1 dengan 1, otomatis apa? L ditambah 1 adalah 2. Berarti pertidaksamaan 2 lebih besar dari 1, ketika satunya ditambah 1, kita akan mendapatkan persamaan 2 sama dengan 2. Jadi, nilainya akan semakin dekat. Jadi ada kemungkinan bahwa NL plus 1 itu akan sama dengan L plus 1, sehingga kita mendapatkan pertidaksamaan tersebut. Jadi terbukti untuk setiap K bilangan asli itu berlaku NK itu lebih besar dari sama dengan K. Dengan induksi matematika. Selanjutnya, dengan mengambil K0 itu sama dengan N0, maka untuk setiap K bilangan asli dengan K lebih besar dari atau sama dengan K0,
Nah, akibat dari pengambilan K0 ini, kan kita punya tadi sudah membuktikan bahwa NK ini kan lebih besar dari atau sama dengan K ya. Nah, dari pengambilan K0 sama dengan N0, maka kan kita mempunyai bahwa K ini juga lebih besar dari sama dengan N0. Berarti secara langsung ya kita mempunyai bahwa NK itu lebih besar dari atau sama dengan N0. Sehingga akan berlaku nilai mutlak X NK dikurangi X itu kurang dari epsilon. Karena apa? NK-nya lebih besar dari atau sama dengan N0. Berarti teorema ini terbukti ya bahwa sebarang subbarisan XNK itu konvergen juga ke X. Akibat dari teorema 232 dinyatakan dalam teorema 233 yang berbunyi diberikan barisan Xn di dalam R ya. Poin I1 ada subbarisan XNK di dalam barisan Xn yang divergen jika dan hanya jika Xn ya, barisan Xn divergen. Jadi kalau Xn divergen, pasti ada subbarisan yang divergen. Lalu sebaliknya juga, jika ada subbarisan yang divergen, barisan Xn dipastikan divergen juga. Lalu untuk I2, jika ada subbarisan Xn dan subbarisan XMK, jadi ada dua subbarisan di dalam barisan Xn, dengan limit dari subbarisan XNK dan limit dari subbarisan XMK itu ada, namun kedua limit tersebut berbeda, maka kita dapat menyimpulkan bahwa barisan Xn-nya itu pasti divergen. Selanjutnya, kita akan membahas eksistensi subbarisan monoton dalam barisan yang dinyatakan dalam teorema 234. Setiap barisan Xn pasti mempunyai subbarisan yang monoton. Bisa monoton naik, bisa monoton turun. Bukti adalah sebagai berikut. Untuk membuktikan pernyataan di atas, perlu diberikan mengenai peak. Untuk setiap M bilangan asli, Xm disebut peak dari barisan Xn jika untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan M, berlaku Xm lebih besar dari atau sama dengan Xn. Ada dua kemungkinan kondisi peak untuk barisan Xn, yaitu yang pertama, barisan Xn mempunyai peak sebanyak tak berhingga, jadi peaknya banyak. Jadi peaknya banyak, ya, tak berhingga, banyak. Lalu I2, barisan Xn mempunyai peak sebanyak berhingga. Dalam hal ini, tidak mempunyai peak itu termasuk. Jika kondisi I1 terpenuhi, maka akan terdapat N1 kurang dari N2 kurang dari dan seterusnya, kurang dari NK kurang dari dan seterusnya. Sehingga kita akan mempunyai Xn1, Xn2, dan seterusnya Xnk dan seterusnya ini merupakan peak dari barisan Xn. Jadi ada tak berhingga peak. Diperhatikan bahwa untuk setiap K bilangan asli berlaku dari pengambilan ya, bahwa NK itu kurang dari NK plus 1. Berarti barisan NK ini naik tegas ya. Dan kita mempunyai bahwa XNK itu peak ya. Maka kita ingat definisi peak akan kita peroleh untuk setiap K bilangan asli akan berlaku XNK itu akan lebih besar dari atau sama dengan XNK plus 1. Artinya apa? Terdapat subbarisan XNK yang monoton turun. Karena kan kita mempunyai bahwa barisan bilangan asli NK-nya itu naik tegas dan XNK lebih besar dari sama dengan XNK plus 1 untuk setiap K bilangan asli.
Selanjutnya, jika dipenuhi kondisi I2, maka akan terdapat xn1, xn2, sampai xnp yang merupakan peak dari barisan xn. Jadi ada berhingga banyak peak. Dalam hal ini kita asumsikan ada P banyak peak ya. Kita ambil ya, suatu M1 sama dengan NP ditambah 1. Maka dari pengambilan ini kita memperoleh bahwa M1 ini lebih besar dari NP. Dan XM1 bukan merupakan peak. Ya kan? Karena kita hanya mempunyai peak dari XN1 sampai XNP. Ya. Karena XM1 ini bukan merupakan peak ya, berarti yang berlaku adalah negasi atau ingkaran dari definisi peak, yaitu terdapat M2 lebih besar dari M1 sehingga XM2 lebih besar dari XM1. Selanjutnya, karena kita mempunyai M2 lebih besar dari M1 lebih besar dari NP, maka XM2 juga bukan merupakan peak. Lagi, oleh karena itu ya, karena XM2 bukan merupakan peak, maka yang berlaku adalah negasi atau ingkaran dari definisi peak, yaitu terdapat M3 lebih besar dari M2 sehingga XM3 lebih besar dari XM2. Nah, jika proses ini dilanjutkan, maka kita akan memperoleh XMK plus 1 itu lebih besar dari XMK dan barisan bilangan aslinya, yaitu MK-nya, kita akan memperoleh bahwa MK plus 1 lebih besar dari MK untuk setiap K bilangan asli. Artinya apa? Nah, kita mempunyai barisan bilangan asli MK yang naik tegas. Dan juga XMK plus 1 lebih besar dari XMK. Berarti terdapat subbarisan XMK yang monoton naik. Berarti dapat disimpulkan, baik kondisi I1 maupun kondisi I2, kita akan memperoleh subbarisan yang monoton. Berarti teorema ini terbukti. Selanjutnya akan kita bahas mengenai teorema Bolzano-Weierstrass yang diberikan dalam teorema 235 yang berbunyi, setiap barisan yang terbatas pasti mempunyai subbarisan yang konvergen. Kita lihat buktinya. Kita akan membuktikan setiap barisan yang terbatas. Kita ambil dahulu sebarang barisan Xn di dalam R yang terbatas. Nah, berdasarkan teorema 234, berarti diperoleh barisan Xn yang kita ambil ini akan mempunyai subbarisan Xnk yang monoton. Bisa monoton naik, bisa monoton turun. Nah, karena Xn itu barisan yang terbatas ya, maka jelas ya, subbarisan XNK-nya juga terbatas. Lebih lanjut, karena subbarisan XNK ini ya, dari penjelasan di atas kan kita mempunyai bahwa barisan, maksud saya subbarisan XNK ini monoton dan terbatas ya. Berarti ada dua kemungkinan ya. Kalau XNK-nya monoton naik ya, nah subbarisan XNK ini kan terbatas, berarti terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Nah, jika XNK ini monoton naik, dan kita kan mempunyai fakta bahwa XNK ini terbatas ke atas ya, karena XNK ini terbatas. Maka menurut teorema 222 itu subbarisan XNK ini konvergen. Nah, jika XNK-nya monoton turun, nah kan XNK-nya juga terbatas ke bawah. Berarti kita menggunakan teorema 222 juga mempunyai kesimpulan bahwa subbarisan XNK-nya itu konvergen juga. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah pengucapan maupun salah penulisan. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.